Oke, buat kamu yang lagi mau mulai ngoding, pasti ada satu pertanyaan yang bikin pusing 7 keliling kan? Mulai dari bahasa pemrograman mana ya? Saking bingungnya, malah jadi nggak mulai-mulai. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas masalah ini biar kamu bisa langsung gerak. Dan kalau kamu ngerasa cemas, takut salah langkah, hei, tenang aja, itu wajar banget. Banyak yang ngerasa gitu kok. Tapi dengerin ini deh, masalahnya tuh seringkali bukan karena kamu nggak pinter. Sama sekali bukan. Bisa jadi kamu cuma salah cara mikirnya dari awal. Nah, ini dia nih biang keroknya. Banyak banget pemula yang terjebak dalam pencarian bahasa pemrograman yang katanya terbaik atau paling sakti. Seolah-olah ada satu kunci ajaib gitu yang bisa langsung membuka semua pintu kesuksesan. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Poin utamanya gini, nggak ada tuh bahasa yang super di segala bidang. Masing-masing bahasa itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, dibikin buat tujuan yang beda-beda. Mencari yang paling sakti itu ibaratnya kayak nyari satu obeng yang bisa dipakai buat benerin mobil, bangun rumah, sekaligus buat masak. Ya nggak mungkin kan? Dan yang paling penting, ingat ini baik-baik ya, bahasa pertamamu itu bukan vonis seumur hidup. Anggap aja ini tiket masuk pertama kamu ke dunia coding. Programmer yang udah jago sekalipun, mereka itu nguasain banyak bahasa. Dan ya mereka terus belajar hal baru. Jadi santai aja. Oke, jadi kalau nyari bahasa terbaik itu salah, terus pertanyaan yang benar apa dong? Nah, sekarang kita coba geser cara pandang kita, biar yang tadinya galau jadi punya tujuan yang jelas. Nah, lihat perbedaannya. Dari yang tadinya nanya, bahasa mana yang terbaik, jadi aku mau bikin apa ya? Ini dia perubahan mindset yang paling penting. Daripada mikirin alatnya, kita mikirin hasilnya. Jangan tanya, palu mana yang paling bagus. Tapi tanya, aku mau nancepin paku di mana? Jawabannya bakal ngikutin dari situ. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, bagian praktisnya. Dengan patokan pertanyaan, aku mau bikin apa, kita bisa langsung bikin peta jalan yang jelas buat kamu. Coba deh kita lihat tabel ini bareng-bareng. Kalau tujuanmu cuma mau paham pondasi logika coding dulu, nah Python itu pilihan yang enak banget. Kenapa? Soalnya bahasanya gampang dibaca, kayak bahasa Inggris biasa. Kalau kamu pengen bikin website yang keren dan interaktif, jawabannya udah pasti JavaScript. Ini rajanya dunia web. Atau mungkin kamu punya mimpi bikin aplikasi Android. Langsung aja coba Kotlin. Ini bahasa resmi yang didukung penuh sama Google. Atau mungkin buat keperluan kuliah atau dunia kerja korporat, Java biasanya jadi standar di sana karena udah terbukti tangguh. Gimana? Jadi lebih kebayangkan kalau kita mulai dari tujuan? Memilih bahasa sesuai tujuan itu langkah awal yang keren banget. Tapi, tunggu dulu. Itu bukan satu-satunya penentu. Kunci sukses sebenarnya buat jadi jago ngoding itu ada di hal-hal yang lebih fundamental. Bukan cuma soal bahasa apa yang kamu pilih di awal. Coba deh bayangin gini. Bahasa pemrograman pertama itu kayak kendaraan pertama kamu. Mau itu sepeda, motor metik, atau mobil bekas, tujuannya kan sama. Belajar gimana caranya jalan, gimana caranya belok, gimana caranya ngerem. Merek kendaraannya nggak nentuin kamu bakal jadi pembalap F1 atau enggak kan. Yang penting itu belajar nyetirnya. Nah, sama kayak ngoding. Yang paling penting itu bukan kendaraannya, tapi kemampuan menyetirnya itu sendiri. Apa aja tuh? Pertama, konsisten. Pilih satu bahasa dan tekunin itu dulu sampai kamu benar-benar paham dasarnya. Kedua, fokus ke logikanya. Jangan cuma ngapalin kode, tapi ngerti kenapa kodenya begitu. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Praktek. Jangan cuma nonton tutorial terus-terusan, itu jebakan. Kamu harus coba bikin sesuatu, sekecil apapun itu, pakai tanganmu sendiri. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal nih. Mulai dari ngebongkar mitos-mitos yang salah, nemuin cara mikir yang benar, sampai kunci sukses yang sesungguhnya. Sekarang yuk kita kumpulin semua itu dan tentuin. Terus sekarang aku harus ngapain? Intinya dari semua ini tuh sebenarnya simple banget. Berhenti overthinking dan mulai aja belajar. Serius deh, pilihkan yang cukup baik, tapi kamu mulai hari ini itu jauh lebih baik daripada nungguin pilihan sempurna yang ujung-ujungnya nggak pernah kamu ambil. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Kamu mau terus-terusan bingung, nonton video kayak gini lagi dan lagi selama berminggu-minggu? Atau kamu mau ambil langkah pertama sekarang juga, pilih satu tujuan dan mulai belajar dari pengalaman nyata? Jawabannya ada di tangan kamu.